Jadi pemuda yang sudah 30 lah, 35 tahun ke atas, 35 tahun ke bawah sampai umur 18, 18 ke bawah. Ini tak bagi 3 biasanya. Oke, 35 ke atas. Ya, biasanya tak bagi 3. Oke. Lah, nek 35 tahun ke atas itu bagi saya pemuda kasep. Tapi begitu nanti ketemu ngopo mbok pikir. Yang penting golek duit, ngene ngapain dipikir. Katanya mau ada aturan pembatasan bersosmed. Mungkin nggak itu? Oh, nah itu juara. Juara kalau sampai bisa begitu. Juara. Ya? Kalau memang mau membawa nanti teman-teman yang masih Gen Z ini untuk nanti berkembang di tahun-tahun berikutnya, juara itu. Oke. Ya gini Mbak, kemarin sama Dispora kan kita ngadakan FGD. Nah, indeks pembangunan manusianya Jawa Tengah itu 73%. Oke. Total berarti ya, all genre ya. Tapi indeks pembangunan pemuda itu cuma 53%. Jauh loh selisihnya kan jauh ini. Manusianya. Nah, padahal di data BPS 50% lebih itu kan pemuda. Dari 50% baru 53% loh. Kan gitu. Iya. Nah, kadang ada beberapa penanganan pemuda, nek bagi saya. Jadi pemuda yang sudah 30 lah, 35 tahun ke atas, 35 tahun ke bawah sampai umur 18, 18 ke bawah. Ini tak bagi 3 biasanya. Oke, 35 ke atas. Ya, biasanya tak bagi 3. Oke. Lah, nek 35 tahun ke atas itu bagi saya pemuda kasep. Oke. Karena 20 tahun lagi sudah. Enggak, ini ditata seperti apa sudah nggak bisa. Oh, udah. Betul. Ya sudah, karakternya sudah keluar. 40 tahun itu karakter udah nggak bisa berubah. Karakternya sudah keluar ini. Okay. Nah, kalau 35 tahun ke bawah, ini pemuda nanggung. Banyak yang masih punya idealis, yang masih punya konsep untuk berpikir. Cuman ketemu yang 35 tahun ke atas selesai. Oke, kenapa? Idealisnya hilang. Oh, gitu. Jadi bahasannya kowe ngopo mikir kaya ngono? Ngene kan kowe penak. Okay. Ini kan sudah nemu dunia nyamannya dia. Iya. Nah, yang baru 18 tahun ke bawah ini kan yang baru harus digarap. Masih labil lah. Nah, maksud saya sama dinas itu kadang ini beda penanganannya. Jangan dianggap semua pemuda. Nah, dianggap semua pemuda ya ini bawah, tengah, ini katut. Jadi selama ini masih seperti itu? Masih. Bahwa dari Dinas Kepemudaan masih programnya, kebijakannya masih yang pemuda itu. Nah, bagi saya tak bagi 3. Jadi umur yang sepuh-sepuh, dengan ketemu beberapa teman lah, mesti diajak ngobrol gitu sudah, aku ora mikir kaya ngono. Oke. Padahal itu masih pemuda juga. Iya, gitu, tapi yang bawah masih ada, iya ya, kudune ngene ya. Tapi begitu nanti ketemu, ngopo mbok pikir. Yang penting golek duit, ngene, ngapain dipikir. Lah nanti yang bawah itu yang SMA dan lain ini kan masih kinyis-kinyis gitu. Nah, ini kok nek ketularan sing tengah, sing ke atas ini kan sama aja, Pak. Oke. Mau gimana kita? Jadi dengan yang tadi dipilah-pilah itu tadi ya dari sisi usianya gitu. Nah, kemudian apa yang atau program atau kebijakan yang akan didorong untuk itu? Nek saya dibanyakan ruang publik untuk pemuda. Dibanyakan ruang publik sama sekarang itu nek pemuda itu PR-nya di public speaking. Maksudnya gimana di public speaking? Gini, bagaimana skill mereka? Teman-teman itu punya kreativitas ya. Tapi ketika ditanya seperti ini, nggak mungkin berani ngomong. Oke, betul. Saya sering bilang, ketika misalnya kepala daerah ini manggil anak-anak muda untuk suatu kebijakan misalnya, ini nggak berani ngomong. Akhirnya kepala daerah yang ngomong, nanti gini ya. Begitu pulang, mereka kan bilang, kok ngono ya? Kudune kan gini. Itu banyak ya gitu. Oh gitu ya? Iya. Banyak yang terjadi seperti itu. Karena Mas Bagus kan memang juga kiprahnya di KNPI juga lama dan mengalami hal semacam itu. Banyak. Jadi beberapa organisasi mau ketemu Pak Daerah, harus sama saya. Mbok ngomong dewe gitu, ora wani. Nah ini PR-nya itu. Ngomongnya ora wani. Ngomong aja susah ya. Kita mau menyampaikan pendapat, menyampaikan isi. Takut salah. Itu loh. Padahal kan kalau anak-anak muda mau ngomong seperti apa terserah. Mau itu konsepnya dia. Jadi harus ada semacam apa mungkin pelatihan untuk apa ya? Biar mentalnya ini mental berani ngomong. Berani ngomong. Muncul, gitu. PR-nya anak muda itu tidak berani ngomong. Tapi mereka juga banyak loh yang speak up di medsos biasanya. Beraninya kan medsos. Gitu. Zaman sekarang. Iya. Tapi kan tidak berdasarkan data.
Contoh, saya juga sering ngomong sama pemuda-pemuda itu, teman-teman itu. Lihat TikTok, lihat Instagram. Biasanya TikTok sekarang. Ketika lihat sosmed TikTok, ini pikirannya sudah, ini bener. Iya, nggak kritis Iya, ya. contoh. Saya sering tak perumpamaan contoh sepak bola. Sepak bola itu ketika kemarin lah Indonesia Bahrain. Habis itu kita bahasanya dicurangi. Merasa dicurangi. Nah, lah 96 menit jadi 99 menit. Kan gitu kan. Bahasanya dicurangi. Saya sudah bilang itu, iki sesuk ning TikTok mesti metu Bahrain didiskualifikasi. Kan bener akhirnya. Iya. Mau mereka buat konten. Tapi kan ini dipercaya penuh. Oke. Jadi sosmed itu dipercaya penuh. Ini bahaya juga. Nah, teman-teman harus cari cek data juga. Jangan terus percaya sosmed. Kayak kemarin ada isu di sosmed, Ketua DPD saya Pak Bambang Pacul diisukan mengundurkan diri dari PDI saat rombongan ini kan gitu. Iya. Ini sudah banyak yang wah rame, banget loh itu viral. loh. Itu karena merasa gagal dan lain sebagainya Iya. gitu ya. Lah kan saya jawab gampang. Lah nek saat rombongan komandan itu mengundurkan diri berarti saya mundur toh. Oke. Jangan nanti wakil rakyat atau nanti yang Kalau Mas Bagus sendiri gitu, karena sekarang ini di era yang seperti sekarang ini kita nggak bisa mengendalikan itu. Nggak ya. bisa. Nggak bisa banget mengendalikan. Mau mengklarifikasi terus-menerus juga kayaknya takes time gitu. Nggak Tidak bisa. semua harus diklarifikasi. Nah kalau Mas Bagus untuk hal semacam itu, terkait sebagai posisinya sebagai anggota Dewan, itu gimana? Ya kalau saya sosialisasi sama teman-teman muda itu yaitu cek data. Nek misalnya seperti itu jenengan pahami, jenengan percaya, ya selesai. Pola pikirnya akan manut ini. Oke. Jadi tidak diruntut, oh kejadiannya gini, oh iki hoak. Kan banyak sekarang. Hanya mencari konten. Iya, semakin banyak konten langsung dianggapnya itu betul. Oh, iya. Biasanya begitu kan. Padahal mereka yang membuat ini kan konten. Iya. Gitu loh. Oke, jadi ya kalau memang seperti itu, nah kalau dari Dewan sendiri kemudian mendorong eksekutif lah untuk mengatasi hal-hal semacam ini seperti apa? Nah, tadi saya baca itu dari sekarang Komdigi ya. Katanya mau ada aturan pembatasan bersosmed. Mungkin nggak itu? Oh, nah itu juara. Juara kalau sampai bisa begitu Juara. kan? Kalau memang mau membawa nanti teman-teman yang masih Gen Z ini untuk nanti berkembang di tahun-tahun berikutnya, juara itu. Oke. Pembatasan tuh pembatasan dalam durasi penggunaan atau pembatasan untuk kemudian kontennya gitu? Kontennya. Dalam artinya Kontennya. gini, misalnya TikTok itu boleh dipakai untuk umur 18 tahun ke atas. Sekarang kan sebenarnya juga ada batasannya itu juga gitu, ada batasan-batasan usia atau apa. Tapi kan akhirnya pakai akun-akun yang Nggak bisa, Mbak. iya kan? Nggak Ya kan bisa. banyak gitu anak-anak yang umurnya misalnya nih anak-anak gitu Iya. ya pakai akunnya orang tuanya atau apa gitu. Yang Tapi kemudian- aturannya, administrasinya kan juga harus dibuat. Lah, nek ini anak saya aja punya TikTok kok. Nah iya makanya itu kan. Gitu kan. Kan berarti harusnya dari Google Play Store itu sudah ada aturan belum 18 tahun nggak bisa install kan gitu. Oke. Bahkan itu nanti bisa merujuk ke kepemilikan alat. Iya. Iya kan gitu kan handphone misalkan dan sebagainya gitu. Itu harusnya gitu. Oke. Jadi memang tergantung di keluarga sih. Oke, jadi menyiapkan kepemudaan di sampai 2045 itu sebenarnya kalau ditelusuri, ditelaah itu banyak sekali ya poin-poinnya Iya. yang nanti Yang kuncinya di situ. itu sekarang itu di lingkungan paling kecil keluarga. Itu ditata dulu. ditata di lingkungan keluarga. Ya. Oke. Saya itu anak saya kelas 3 SD sama TKA. Itu saya tidak pernah tanya nilaimu piro. Oke. Setuju, saya juga nggak pernah. Nggak pernah. Yang tak penting Ki, kamu ambil barang kembalikan tempatnya. Oke. Itu kamu habis makan kait tempat sampah. Itu yang paling penting saya. Oke. Sikap. Ya. Apa kemudian yang menurut Mas Bagus kenapa itu lebih penting dibandingkan dengan sekedar nilai-nilai tadi? Wah, lihat kondisi sekarang di luar. Anak saya masih kecil, lah sing di luar horor, Mbak. Lingkungan luar wis lingkungan horor. Bapaknya lebih pengalaman ya. soalnya. Lingkungan horor. Gitu ya. Lingkungan horor. Iya. Itu jadi sikap yang apa namanya? Ya, disiplin. dan sebagainya itu Iya. harus di. Itu didikan bapak saya dulu gitu. Oke, itu Disiplin. Disiplin waktu, janjian jam 10 ya jam 10.
Oke, dan ini bener ya tadi ya, janjian jam 1 kita tag dan Saya jam 1 kurang udah datang loh. Sudah datang gitu, itu satu bukti ya. Jadi nggak kalau orang bilang sekarang OT itu enggak gitu. Iya. Ya kan? Oke. Karena kan kita punya, kalau sudah janjian sama orang kan orang juga sudah ngatur jadwalnya sendiri, saya juga ngatur jadwalnya sendiri kan gitu. Mau sampai kapan masyarakat Jawa Tengah terutama tempat saya gitu mau nggak tahu apa-apa, taunya cuma politik, nggak bahasa kasare, kena ditipura kan gitu. Nah. Contoh anak-anak muda nih di depan Karang Taruna, jenengan nek minta proposal anggaran mesti njaluk sadut saknyet. Karena ada guyonan toh. Otak Indonesia itu paling murah karena nggak pernah dipakai.